Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dan salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak dan Ibu, ibadah Minggu tanggal 28 November 2021 merupakan Minggu Advent yang pertama dengan tema merawat kehidupan dengan doa. Dan ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Yulia Diah. Mari kita bersama-sama saat hening sejenak, waktu saat hening. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Saat ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Lilin pertama merupakan simbol kehidupan yang penuh pengharapan. Pengharapan itulah yang akan mendorong kita pada pemulihan relasi dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan semua ciptaannya. Sebagaimana kesaksian dari Paulus, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 247, bait yang pertama dan yang kedua. Ibadah Minggu Advent pertama pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Dipersilahkan duduk. Shalom Bapak, Ibu, Saudara. Selamat pagi. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki masa Advent yang pertama. Pada minggu ini akan kita
hayati untuk mengembangkan masa Advent yang pertama melalui judul khotbah Merawat Kehidupan dengan Doa. Mari kita nyanyikan pujian dari Hitung Jemaat 243 bait yang ketiga. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan menyesali dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, pagi ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengakui dosa-dosa kami. Kami memohon pengampunan-Mu akan dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami belum bisa mengasihi sesama kami dan mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Allah. Kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama, kita sambut dengan pujian pertobatan dari Kidung Jemaat 33 bait yang pertama. Suaramu ku dengar memanggil diriku, dan seterusnya. Jemaat dimohon berdiri untuk menerima berita anugerah. Karena belas kasih-Nya tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Berita anugerah diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 yang demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian syukur dari KJ 33. Kau panggil diriku. Kasih-Mu kekal.
dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita memasuki pelayanan firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur saat ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu, terlebih dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami dalam menyampaikan firman-Mu, agar kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami. Amin. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 36. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamat-Mu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan juga hari Tuhan, jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Maranatha. Advent dalam bahasa Latin, liturgos, bermakna kedatangan. Masa Advent merupakan masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua, yang kita rayakan juga pada kelahiran Yesus pada Hari Raya Natal. Minggu ini kita akan menghayati masa Advent ini dengan penghayatan akan masa penantian. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pasti merasa pernah menantikan seseorang yang akan datang. Dalam menantikan seseorang yang akan datang, yang kita rasakan
bisa perasaan senang, sukacita, bisa juga cemas, takut. Demikian juga yang dirasakan oleh sebagian orang pada saat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Ada yang menantikan dengan rasa optimis, siap sedia, waspada, gembira. Tetapi juga ada yang menantikan dengan rasa biasa-biasa saja, cuek, atau bahkan acuh tak acuh. Dalam masa penantian ini, kalau yang kita tanyakan, dalam masa penantian ini yang kita tanyakan adalah hal apa yang akan terjadi? Kapan itu terjadi? Maka yang terjadi adalah itu penantian yang pasif, karena kita hanya menanti saja. Maka sikap kita cenderung akan biasa-biasa saja, atau cuek, atau acuh tak acuh. Tetapi dalam masa penantian, apabila yang kita munculkan adalah pertanyaan, hal apa yang bisa saya lakukan? Atau hal apa yang bisa saya sambut untuk menyongsong kehadirannya? Ini merupakan sikap yang aktif. Maka sikap kita pasti akan waspada, siap sedia, gembira, dan tidak takut. Hal ini akan terjadi juga pada kita. Kita mau memilih sikap pasif atau sikap aktif, monggo, terserah pada kita semua. Tetapi di dalam Lukas ditegaskan pada ayat yang ke-25, saya baca ulang. Dan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena keganasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Secara kosmis, kedatangan Tuhan Yesus itu membuat kegoncangan, kegaduhan, kacau, situasi yang menakutkan. Tetapi Tuhan Yesus juga weling mengingatkan kepada murid-muridnya agar kita tidak terhenti pada ketakutan saja atau kecemasan saja. Tetapi Tuhan Yesus menguatkan kita melalui ayat yang ke-34 dan ke-36. Saya baca ulang. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Intinya, meskipun suasana begitu mencekam, tetapi Yesus mengingatkan untuk kita selalu waspada, menjaga hati. Kita harus berjaga-jaga, menjaga hati. Menjaga perbuatan sudah pasti kita lakukan. Menjaga perkataan sudah pasti kita lakukan. Tetapi menjaga hati merupakan prioritas yang utama. Karena segala sikap, ucapan, perbuatan, tingkah laku kita muncul dari hati. Untuk itu, menjaga hati adalah hal yang utama. Kemudian pada ayat berikutnya disebutkan untuk
berjaga dan berdoalah. Bagaimana sebenarnya kita sudah berdoa selama ini? Seorang penulis buku, Bapak William Barry, dalam bukunya menulis tentang berdoa, judul bukunya Berdoa dengan Jujur. Bapak Barry menyatakan, mengamati selama ini kita berdoa hanya alih-alih kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Alih-alih seperti itu, tetapi yang terjadi adalah kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka Bapak William Barry menyarankan kepada kita untuk memperbaharui cara kita menghayati doa. Jadi menurut Bapak William Barry, doa bukanlah untuk mengubah rencana Tuhan. Akan tetapi di dalam doa kita memohon agar kitalah yang dimampukan untuk percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, doa bukanlah untuk mengubah rencana Tuhan. Akan tetapi di dalam doa kita memohon agar kita yang dimampukan untuk percaya pada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Untuk mencapai titik ini diperlukan disiplin dalam doa dan komunikasi yang jujur di dalam doa. Apa itu disiplin di dalam doa? Disiplin di dalam doa merupakan perasaan taat dan patuh dalam menjalin relasi dengan Tuhan. Demikian juga di dalam berdoa, kita tidak hanya hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita berdoa juga untuk sesama. Jadi di dalam doa ada suatu hubungan vertikal dan horizontal. Sedangkan kejujuran di dalam doa adalah juga suatu hal yang tidak mudah. Untuk bisa kita jujur di dalam doa, kita harus paling tidak menyadari, kita harus sadari relasi kita dengan Tuhan selayaknya relasi dengan sahabat terdekat. Untuk bisa jujur di dalam doa, kita rasakan relasi kita dengan Tuhan seperti relasi dengan sahabat terdekat. Ketika kita menghayati Tuhan sebagai sahabat terdekat, kita tidak akan malu atau sungkan untuk menyampaikan kelemahan kita dan kerapuhan kita. Melalui kejujuran dan disiplin di dalam doa, kita diajak untuk tetap percaya akan rencana-rencana Tuhan, dan kita dimampukan untuk berani melangkah menghadapi misteri yang ada di depan kita. Advent adalah salah satu hal untuk menyiapkan hati kita melalui kehidupan doa kita. Kedatangan Tuhan ada di setiap keseharian kita. Ada juga di dalam peristiwa kematian kita. Dan Tuhan juga akan datang pada akhir zaman yang kita tidak tahu kapan. Jadi kehadiran Tuhan tidak hanya terbatas pada 4 minggu masa Advent, tetapi di sepanjang hidup kita. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang pasti dan luar biasa. Kita harus mempersiapkannya. Bagian kita adalah mempersiapkan dan menantikan kedatangannya.
Apakah kita sudah merawat kehidupan kita dengan doa? Amin. Kita masuki saat teduh. Firman yang Engkau berikan pada kami, kiranya firman-Mu dapat kami tanam dalam hati kami, dan Engkau sendiri yang menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menyegarkan hati kami yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan kami untuk selalu berani melangkah bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama memperbaharui pengakuan percaya kita dengan pengakuan iman rasuli bersama dengan umat Tuhan di sepanjang zaman dan di segala tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuki doa syafaat. Saya hantarkan. Puji syukur kehadirat-Mu Bapa, atas penyertaan-Mu pada kami, keluarga lepas keluarga, hari lepas hari, hingga kami boleh berkumpul untuk bersatu hati beribadah kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan, baik berupa kesehatan kami, kecukupan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga boleh bersuka cita melihat pertumbuhan dan perkembangan anak cucu kami, baik yang bersama kami maupun yang ada di luar kota. Begitu luar biasa penyertaan-Mu atas kami. Tetapi ampunilah kami Bapa yang masih juga belum seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah sikap-sikap kami, tutur kata kami, perbuatan maupun pikiran-pikiran kami yang belum seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Bapa untuk dapat melangkah sesuai kehendak-Mu dan berbuat baik kepada sesama. Kami serahkan sepenuhnya segenap jemaat GKJ Pekalongan. Kiranya Engkau berkati kesehatannya, rumah tangganya, usaha dan pekerjaannya, juga anak cucunya, baik yang masih bersekolah di tingkat SD, SMP, SMA, maupun yang masih kuliah, dan anak-anak kami yang masih dalam proses mencari jodoh. Para orang tua kami, para kasepuhan yang dalam masa tuanya, kesehatan maupun kekuatannya sudah berkurang. Tapi kami memohon, kiranya Engkau mampukan untuk tetap semangat dan penuh sukacita dalam menjalani hidup ini. Bapa, pagi ini kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden dan jajarannya, sampai para pemimpin kami di tingkat daerah maupun di desa-desa di mana kami tinggal. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan,
para pendidik. Kami juga berdoa untuk para TNI Polri. Kami juga berdoa bagi para pemimpin agama. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan Majelis. Kami juga berdoa bagi komisi dan kepanitiaan yang ada di gereja ini. Mereka semua membutuhkan pertolongan-Mu dalam menyelenggarakan tugas dan pekerjaannya. Mampukan mereka bekerja dengan baik, penuh semangat dan kebijaksanaan yang dari Engkau saja. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang telah menolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu para pedagang, nelayan, petani. Kiranya Engkau juga memberikan damai sejahtera dalam kehidupannya. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang berada di rumah. Saudara kami yang masih dalam permasalahan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan, penghiburan, dan senantiasa berserah kepadamu saja. Pagi hari ini, perkenankan kami memanjatkan doa pribadi kami. Terima kasih Bapa, kiranya kasih karuniai menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan mengumpulkan persembahan pada kebaktian pagi hari ini. Sebagai dasar firman, terambil dari kitab Roma, pasal 12 ayat yang pertama. Saya ulangi, Roma pasal 12 ayat yang pertama. Begini pernyataannya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari PKJ 138 bait yang pertama dan yang kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dan seterusnya. Bait yang kedua. Musik bertanam dan
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita menghadap kehadirat Tuhan bagi rasa ungkapan syukur kita melalui doa saya hantarkan. Kembali Tuhan, Engkau yang bertata di dalam kemuliaan-Mu di surga, kami menghadap kehadirat-Mu melalui doa ini. Kami semua mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kami dengan mengumpulkan persembahan pada kebaktian pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, rasa syukur kami, rasa sukacita kami dalam memberikan persembahan kepadamu, sehingga persembahan ini dapat berguna di dalam kehidupan kami selaku orang yang percaya, dan juga untuk kemuliaan nama-Mu saja di surga. Tuhan, apabila di dalam kami memberikan persembahan ini terdapat suatu cacat celah yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya kami mohon ampun ya Tuhan, karena kami manusia yang penuh dengan dosa. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kami semua dan juga memberikan suatu anugerah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih karena Engkau masih memberikan perlindungan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melaksanakan kebaktian ini dalam keadaan baik. Dan firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Henry, kiranya dapat berguna di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, apabila kami nanti juga akan undur di dalam pertemuan kebaktian pada pagi hari ini, kiranya Engkau juga tuntun perjalanan kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Segala sesuatu ini kami panjatkan berdasarkan pada Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 138, bait yang ketiga. Hadiranmu dan
Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kami persilahkan untuk berdiri. Kita menerima pengutusan dan berkat. Dengan penuh pengharapan, marilah meneruskan ibadah kita saat ini di dalam keseharian kita. Terus kerjakan apa yang kita doakan, dan doakan apa yang kita kerjakan. Hari depan tidak sepenuhnya kita tahu, namun yang pasti adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Maka mari kita tetap mengarahkan hidup kita pada Tuhan. Kami mau mengarahkan hidup kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terimalah berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Akan ada sambutan MAN 2021 pada Ketua Panitia, kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Yang terkasih Bapak Ibu semuanya, dalam kebaktian pagi ini, kebetulan pagi ini ada sambutan dari panitia tentang pembukaan masa Advent yang dimulai hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyertai kita dalam melangkah pada kehidupan tahun 2021. Kita bersama merasakan betapa beratnya langkah kita sekitar kehidupan saat ini yang terpuruk karena kondisi COVID yang melanda dunia, khususnya di Republik Indonesia, terus lagi di Kota Pekalongan. Itu kita rasakan bersama-sama, karena kita rasakan bersama, maka mari kita saling berbagi kebajikan, karena masing-masing sangat menderita karena situasi seperti itu. Atas dasar itu, LPW Sinode GKJ mengajak kita semua bersekutu dalam iman menghayati masa Advent Natal tahun 2021 dengan tema merayakan kerapuan dengan kebajikan. Dengan tema merayakan kerapuan dengan kebajikan. Kegiatan masa Advent Natal GKJ Pekalongan tahun 2021 dimulai hari ini, tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022. Dengan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun oleh panitia, yang tersedia dalam buku nanti yang dibagikan, mungkin yang sudah dibagikan oleh kelompoknya, buku kegiatan masa Advent tahun 2021. Hendaknya dilaksanakan dengan sesuai jadwal dan dimaknai dan dirasakan, sehingga apa yang kita rasakan dalam kerapuan ini betul-betul bisa membuat kita untuk bangkit dari kerapuan kita, dari situasi kita yang karena penderitaan COVID yang selama ini masih terasakan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia seluruhnya dan jemaat yang bersama diri untuk menyongsong MAN yang kita laksanakan mulai hari ini. Demikian yang kami sampaikan. Dan saya harapkan untuk seluruh jemaat GKJ Pekalongan untuk mengikuti mulai dari ceramah dasar sampai kegiatan akhir, sehingga sangat merasakan betul di hati kita yang lebih dalam
sehingga bisa membentuk kehidupan kita dengan perilaku yang sesuai yang diharapkan, sehingga kita bangkit lagi dari sesuatu yang terpuruk ini. Sekali lagi khususnya Jemaat GKJ Pekalongan. Selamat merayakan Advent tahun 21, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita tutup dengan nyanyian akhir ibadah kita hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Kita